Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Effendi, NIM 21641050. Saya dari 5B Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman linier konsep dasar. Untuk lebih jelasnya, kita simak video selanjutnya. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari operation riset tentang model pemrograman linier. Untuk tugas pertama, perusahaan sirup segar memasarkan produknya dalam dua macam kemasan, yaitu reguler dan spesial, yang menghasilkan contribution margin per botol 300 dan 400. Setiap minggunya, kemasan reguler dan spesial membutuhkan gula sebanyak 2000 kg dan 3000 kg untuk setiap botol yang diproduksi. Dalam hal ini, pemasok hanya mampu menyediakan gula paling banyak 1200 ton per minggunya. Setiap botol kemasan reguler memerlukan waktu proses 12 menit dan spesial 30 menit. Kapasitas proses yang tersedia untuk memproduksi dua macam kemasan itu 160 jam per minggu. Bila diketahui permintaan dari kedua botol ini 500 botol per minggu dan contribution marginnya berturut-turut yaitu 300 dan 400, maka rumuskan model matematis agar bisa diselesaikan dengan model pemrograman linier. Jika kita menghadapi soal seperti ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat tabelnya terlebih dahulu dan memasukkan variabel-variabel atau fungsi-fungsi yang ada ke dalam tabel agar mempermudah kita dalam menyelesaikan tugas. Sebelumnya saya sudah membuat tabel, yaitu yang seperti ini. Oke. Di sini botol reguler dapat kita asumsikan sebagai X1, sedangkan spesial dapat kita asumsikan sebagai X2. Di sini juga kita sudah mengetahui kendala-kendala apa saja yang ada di sini, yaitu yang pertama kebutuhan gula, waktu proses, permintaan, dan di sini juga ada contribution margin atau fungsi tujuan nanti. Di sini kebutuhan gulanya ada 2000 untuk reguler dan 3000 untuk spesial. Ada juga waktu prosesnya untuk reguler 12 menit, sedangkan untuk spesial ada 30 menit dengan kapasitas 160 jam. Ada juga permintaan untuk kedua botol masing-masing 500 botol per minggu dan contribution marginnya berturut-turut 300 dan 400. Setelah kita memasukkan semuanya ke dalam tabel, yang selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membuat atau menghitung model matematisnya, teman-teman. Seperti apa? Selanjutnya adalah seperti ini. Fungsi tujuan atau contribution margin, di sini ada 300 X1 tambah 400 X2 kita gunakan simbol ini, yaitu yang berarti kurang bukan yang ini, teman-teman, tapi kita menggunakan terhadap kendala. Maksudnya apa? Fungsi atau laba yang dimaksimalkan itu adalah 300 X1 dan 400 X2 terhadap kendala-kendala yang ada di sini, teman-teman. Selanjutnya yaitu menghitung fungsi kendala kebutuhan gula. Tinggal kita masukkan 2000 X1 ditambah 3000 X2, teman-teman. Kalau di sini kita menggunakan kurang dari atau sama dengan, batasnya berapa? Di sini kan dalam bentuk ton, jadi kita harus mengkonversinya ke dalam kilo, teman-teman, dimana 1200 ton itu sama dengan 1.200.000 kg. Setelah itu kita menghitung waktu prosesnya. Di situ ada 12 X1 ditambah 30 X2
sama kita menggunakan kurang dari atau sama dengan, di sana kan 160 jam, jadi kita harus mengkonversinya ke dalam menit, yaitu sebanyak 9.600 menit teman-teman. Selanjutnya adalah fungsi permintaan. Fungsi permintaan di sana diketahui ada 500 botol untuk X1, karena sama-sama 500 jadi kita menggunakan sama dengan teman-teman untuk X2. Jadi ini untuk contoh soal yang pertama. Untuk yang kedua bagaimana teman-teman? Nah, ini untuk tugas atau soal yang kedua. Perusahaan akan memproduksi 3 macam produk, yaitu A, B, dan C, yang akan menghasilkan laba atau contribution marginnya masing-masing 8,00, 5,00, dan 10,00. Produk-produk tersebut menggunakan mesin yang memiliki kapasitas 400 jam. Setiap unit produk A, B, dan C masing-masing menggunakan kapasitas mesin 2 jam, 3 jam, dan 1 jam. Untuk periode yang akan datang hanya tersedia 150 unit komponen khusus yang dipergunakan oleh A dan C, sedang campuran khusus yang akan digunakan masing-masing oleh A dan C masing-masing 2 kg per unit dan 4 kg per unit hanya tersedia 200 kg. Dalam hal ini, perusahaan telah membuat kesepakatan dengan asosiasi dagang bahwa produk B tidak diproduksi lebih dari 50 unit. Rumuskan kasus ini ke dalam model pemrograman linear. Sama seperti tugas yang pertama, kita harus membuat yang namanya tabel terlebih dahulu dan memasukkan variabel-variabel yang ada teman-teman. Tadi sudah saya buat ya, ini adalah contoh tabel yang saya buat, di mana contribution marginnya 8,00, 5,00, dan 10,00 untuk produk A, B, dan C. Sedangkan untuk mesin, ini mesin teman-teman, mesin memiliki kapasitas 400 jam. Artinya batasannya nanti untuk mesin itu 400 jam teman-teman. Sedangkan setiap unit produk A, B, dan C masing-masing menggunakan mesin 2 jam, 3 jam, dan 1 jam teman-teman. Ini pakai ini ya. Oke, 2 jam, 3 jam, dan 1 jam. Tinggal kita masukkan dan batasannya sebanyak 400 jam. Ada juga komponen khusus teman-teman. Komponen khusus di sini untuk periode yang akan datang hanya tersedia 150 unit komponen khusus yang digunakan oleh produk A dan C. Ini dia untuk A dan C. Jadi tinggal kita masukkan, kita asumsikan sebagai 1 untuk A, 1 untuk C, dan batasannya yaitu 150 unit. Sedangkan untuk campuran khusus di sini masing-masing A dan C yaitu ada 2 kg dan 4 kg, tersedia 200 kg atau batasannya 200 kg. Ada juga di sini kesepakatan produk B tidak diproduksi lebih dari 50 unit teman-teman. Kita kasih warna dulu 50 unit. Nah, yaitu yang mengartikan produk B itu tidak boleh diproduksi sebanyak 50 unit. Nah, jadi langkah selanjutnya setelah memasukkan variabel-variabelnya ke dalam tabel, yaitu dengan menghitung model matematisnya teman-teman. Nah, ini dia model matematisnya. Yang pertama, fungsi tujuan atau contribution marginnya. Di sana ada 8,00 X1 ditambah 5,00 X2 ditambah 10,00 X3 teman-teman, terhadap kendala yang nanti akan dihadapi. Yang selanjutnya, setelah mengetahui fungsi tujuannya,
kita harus mencari fungsi kendali mesinnya teman-teman. Di sini kan sudah diketahui sebanyak 2 jam. 2 jam, ya benar, 2x1 ditambah 3x2 dan juga 1x3. Kita gunakan simbol kurang dari atau batasannya yaitu 400 teman-teman. Selanjutnya adalah fungsi komponen khusus. Fungsi komponen khususnya yaitu x1 ditambah x3 kita juga menggunakan kurang dari teman-teman, kurang dari 150 unit. Selanjutnya adalah fungsi campuran khusus. Di sini diketahui fungsi campuran khususnya yaitu 2x1 ditambah 4x3 teman-teman, dengan batasan atau kapasitas sebanyak 200 kg. Ada juga fungsi kesempatan. Fungsi kesempatan ini yaitu produk B atau X2 itu tidak boleh lebih dari 50 teman-teman. Jadi dalam produksi per minggunya itu produk B tidak boleh lebih besar dari 50 unit teman-teman. Jadi kita tinggal masukkan X2 kurang dari 50. Ini untuk model matematis dari soal nomor 2 teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3, yaitu Dira Sudra memproduksi 2 jenis makanan A dan B yang harus diproses melalui 2 macam proses teman-teman. Proses produksi setiap unit B menghasilkan produk sampingan 3 unit produk C. Namun sayang sekali produk tersebut cepat sekali basi sehingga harus segera dibuang bila tidak terjual. Contribution margin atau laba dari produk C adalah 2.000, sedangkan kerugian karena tidak terjual adalah 50%-nya. Bagian pemasaran memberikan informasi bahwa permintaan produk C mungkin lebih dari 12 unit. Tidak mungkin lebih dari 12 unit. Contribution marginnya produk A dan B masing-masing adalah 4 dan 9. Produk A memerlukan waktu proses 2 jam di proses 1 dan 3 jam di proses 2. Sedangkan produk B memerlukan waktu 5 jam di proses 1 dan 4 jam di proses 2. Kapasitas kedua macam proses itu masing-masing adalah 60 jam dan 70 jam teman-teman. Lalu rumuskan kasus ini ke dalam model linear. Sama seperti tugas 1 dan 2. Untuk tugas 3 ini, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat tabelnya terlebih dahulu dan memasukkan variabel-variabel atau masalah-masalah yang ada ke dalam tabel teman-teman. Seperti ini, ada contribution margin, di sini ada untuk produk A ada 4 dan ada 9 untuk produk B. Sedangkan produk C di sini ada 2000 teman-teman. Dan ada juga produk sampingan. Produk sampingan yaitu proses produk setiap produk B menghasilkan produk sampingan 3 unit untuk produk C. Jadi kita masukkan ke produk C 3. Ada juga kerugian di sini. Sedangkan kerugian karena tidak terjual adalah 50%. 50% dari contribution margin. Jadi ada 1000 teman-teman untuk produk C. Ada juga permintaan produk C tidak mungkin lebih dari 12 unit. Ada fungsi permintaan yaitu 12 unit. Ada juga waktu prosesnya teman-teman. Waktu proses 1 di X1 sebanyak 2 jam, X2 5 jam dengan kapasitas 60 jam. Waktu proses 2
Untuk S1 ada 3 jam, untuk S2 ada 4 jam dengan kapasitas sebanyak 70 jam. Setelah kita memasukkan semuanya ke dalam tabel, hal yang harus kita lakukan selanjutnya adalah menghitung model matematisnya, teman-teman. Seperti apa sih model matematisnya? Nah, di sini ada 1 fungsi tujuan dan 5 fungsi kendala, teman-teman. Fungsi tujuannya mana? Tinggal kita cari di contribution margin, di mana diketahui di sana ada 4x1 ditambah 9x2 ditambah 2000 X3 terhadap kendala, teman-teman. Ini ada terhadap, asalnya terhadap kendala, teman-teman. Oh ya, di sini kita harus masukkan kata max atau maksimal, teman-teman, yaitu memaksimalkan apa yang kita punya terhadap kendala-kendala yang ada. Kendala yang pertama yaitu fungsi produk sampingan, teman-teman, di mana fungsi produk sampingannya itu ada di X3, teman-teman, yaitu X2 karena produk sampingan ini dihasilkan oleh unit B atau X2, teman-teman. X2 sama dengan 3x3. Ada juga fungsi kerugiannya, teman-teman. Fungsi kerugian di situ ada 1000 x3 kita gunakan kurang dari, teman-teman, kurang dari 2000, karena tadi untuk menghitung kerugiannya ini ada 50% dari contribution margin yang produksi, teman-teman. Selanjutnya adalah fungsi permintaan. Fungsi permintaannya di sini ada X3 kurang dari 12, karena dalam prosesnya produk S3 itu tidak lebih dari 12, teman-teman. Selanjutnya adalah waktu proses. Di sana untuk waktu proses 1 ada 2x1 ditambah 5x2 kurang dari 60 jam, teman-teman, atau kapasitasnya 60. Selanjutnya yang waktu proses 2 ada 3x1 ditambah 4x2 kurang dari berapa, teman-teman? Ini kan ada kurang atau kapasitasnya 70 jam, teman-teman. Jadi inilah model matematis, teman-teman. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu di pembahasan soal selanjutnya.